Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang listrik dinamis. Pada pokok bahasan ini kita hampir sama seperti pokok bahasan pada listrik statis ya. Tapi yang membedakannya, kalau di listrik statis kita ngomong masalah muatan yang diam ya, yang tidak bergerak. Namun di listrik dinamis kita akan berbicara bagaimana ketika muatan itu bergerak dengan selang waktu tertentu. Jadi di sini pada pokok bahasan ini itu berkaitan dengan muatan atau Q yang bergerak dalam selang waktu tertentu ya, T, sehingga ini yang membedakannya dengan listrik statis, sehingga akan timbul arus atau I ya. Maka secara matematis dapat kita nyatakan bahwa nilai I itu sama dengan Q per T. Dengan penjelasannya seperti ini. I adalah arus atau kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Q adalah muatan. Satuannya adalah coulomb. T adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Ya. Dan nanti kita akan berkutat di Q dan T untuk masalah listrik dinamis. Baik, kita lanjutkan pokok bahasannya ke sub pokok bahasan berikutnya tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini sudah pernah kita bahas di SMP kelas 9 yang terkait dengan pokok bahasan listrik dinamis. Itu berbicara masalah besarnya arus I yang mengalir sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana I tersebut itu sebanding dengan V dan R. Atau secara matematis bisa kita nyatakan bahwa nilainya adalah I sama dengan V per R. Keterangan rumus tersebut itu sama dengan I itu adalah kuat arus ampere ya. Sedangkan untuk V itu adalah tegangan volt, R adalah hambatan ohm ya. Atau biasanya yang familiar dalam hukum Ohm itu yang kita lihat adalah bahwa V itu sama dengan I kali R. Ini adalah rumus yang familiar yang kita lihat. Nah, pada pokok bahasan listrik dinamis kita akan ketemu dengan yang namanya rangkaian ya. Jadi listrik dinamis ini berhubungan dengan yang namanya rangkaian. Seperti yang pernah kamu bahas di SMP ya,
bahwa rangkaian listrik itu ada dua ya. Jadi rangkaian listrik yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel ya. Saya buatkan dalam bentuk tabel perbedaannya apa antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel ya. Jadi untuk rangkaian seri ya, kalau kita rebut dalam tabel itu ada perbedaan-perbedaannya. Kalau seandainya kita berbicara masalah arus, untuk rangkaian seri arusnya adalah sama. Jadi di sini kita akan melihat arusnya sama. Untuk rangkaian paralel arusnya adalah berbeda. Ya, kalau untuk tegangannya, ya, tegangan pada rangkaian seri itu adalah berbeda. Ya, untuk rangkaian paralel adalah sama. Ya, itu hal dasar yang ada pada rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu berikutnya, bagaimana untuk formulasi penyelesaiannya untuk masing-masing rangkaian ya, atau bentuk rangkaiannya seperti apa. Misalkan rangkaiannya adalah seri ya. Untuk bentuk rangkaian seri itu kuncinya adalah I-nya sama ya. Maka rangkaiannya itu secara umum seperti ini ya. Ini rangkaiannya, di sini ada tegangan ya. Misalkan saja ini adalah R1, di sini adalah R2, di sini ada R3. Pada rangkaian seri I-nya sama, maka di R1 kalau saya di sini nanti mengalir arus sebesar I dan tegangan V ya, maka di R1 nanti ada I sebesar I, arusnya mengalir. Di R2 sebesar I, di R3 sebesar I. Sehingga secara formulasi rumusnya untuk rangkaian seri nanti ketemunya seperti ini. R1 sama dengan R total maksud saya, R seri salah maksudnya, R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 ya. Dengan konsekuensi di sana dikatakan bahwa tegangannya adalah sama, tegangannya berbeda ya. Artinya nanti di sana P1 itu bisa jadi tidak sama dengan V2, bisa jadi tidak sama dengan V3. Lalu berikutnya kita akan lihat bagaimana untuk rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, bentuk rangkaiannya adalah seperti ini. Secara umum yang kita lihat ya, rangkaian secara umum. Banyak bentuk yang lainnya. Nah, ya. Di sini kita masukkan ada R1, ada R2, ada R3. Kita misalkan ada arus yang mengalir pada rangkaian paralel ya, dengan tegangan V. Misalkan arusnya adalah I. Di sini arusnya adalah I. Pada arus itu dengan arus sebesar I itu akan mengalir pada R1, R2 dan R3 ya. Maka I pada R1 kita sebut sebagai I1, I pada R2 kita sebut sebagai IR2, I pada R3 namanya I3 ya. I3 R3. Nah, dengan formulasi rumusnya bahwa untuk rangkaian paralel 1 per Rp itu sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 ya. Dengan konsep ini di depan tadi kita bahas bahwa di sini nanti V-nya adalah sama ya. Ya, dan I-nya adalah berbeda. Itu konsep dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lalu berikutnya kita akan melihat dalam setiap rangkaian ini itu akan ada hukum yang berlaku ya. Jadi hukum yang berlaku pada rangkaian ini adalah hukum Kirchhoff. Nanti di sini kita bahas bagaimana untuk hukum Kirchhoff. Kita lihat di sini hukum Kirchhoff itu ada dua ya. Tapi pada sini akan kita bahas yang hukum 1 Kirchhoff dulu saja.
hukum 1 Kirchhoff. Ya. Untuk hukum 1 Kirchhoff, ya, pada rangkaian tertutup, arus yang masuk pada rangkaian tertutup akan sama dengan arus yang keluar pada rangkaian tertutup, ya, atau secara formulasi matematisnya itu adalah sejumlah arus yang masuk sama dengan sejumlah arus yang keluar. Ya, ini. Kalau dalam bentuk rangkaiannya, misalkan saja kita buat ada percabangan seperti ini, ya. Contohnya, ya. Misalkan saja di sini ada I ketemu dengan cabang. Misalkan percabangannya di sini sebagai I, ya. Ini juga I, ini juga I. Saja ini ada percabang, ini ada I1, I2 dan I3. Maka I itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Nah, itu terkait dengan listrik dinamis, ya. Kita mulai dari arus, kita terus langsung ke hukum Ohm, rangkaian listrik seri dan paralel, dan hukum 1 Kirchhoff. Setelah ini kita akan bahas bagaimana contoh soal dalam beberapa rangkaian yang ada. Ya, silahkan kalian pelajari lebih lanjut.